Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi, mahasiswa ilmu hadis semester 3 kelas E3 dari UIN Sunan Ampel Surabaya akan sedikit menjelaskan tentang pro kontra penulisan hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman Nabi Muhammad terdapat dua fase perihal penulisan hadis. Penulisan hadis mengalami pro kontra karena pada dasarnya Nabi Muhammad juga mengalami beberapa fase dalam keperbolehan dan tidaknya. Pada awalnya, penulisan hadis sempat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu bersamaan dengan gembor-gembornya Al-Quran turut ditulis. Karena sebagaimana kita tahu, hadis tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Nabi itu sendiri. Dan Al-Quran tetap turun selama Nabi hidup. Terdapat beberapa hadis yang mana itu menjelaskan larangan untuk menulis hadis. Pertama diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, yang mana berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyabhu. Jangan kalian tulis dariku apapun. Maka barang siapa yang sudah menulis dariku yang selain Quran, maka hendaknya dia menghapusnya. Ada juga hadis lain diriwayatkan dari At-Tirmidzi yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri qala ista'dzanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabati falam ya'dzan lana. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa pernah dia meminta izin kepada beliau Nabi Muhammad untuk menulis hadis, dan beliau menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan untuk saat ini. Nah, di samping hadis-hadis larangan tersebut, ternyata ada juga hadis-hadis yang melegalkan penulisan hadis. Nah, pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr berasal dari kitab Ad-Darimi. Hadis ini menceritakan bahwa Abdullah bin Amr itu selalu menuliskan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW karena dia ingin menghafalnya. Kemudian ada seorang Quraisy yang melarangnya dan dia berkata, kamu mengapa menulis segala sesuatu dari dia Muhammad, padahal dia hanya sebatas manusia yang berbicara seperti manusia pada umumnya. Dia bisa marah dan dia biasa sedih. Kemudian dia melapor. Abdullah bin Amr itu melapor kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjawab, uktub fawalladhi nafsi badihi ma kharaja minhu illa haqqun. Ya sudah, tulislah, wahai Abdullah bin Amr. Karena demi zat yang nafsi, jiwaku ada di tangannya, yang keluar, seluruh hal yang keluar dari mulut saya Nabi Muhammad itu selalu hal yang hak. Itu. Ada juga hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sumber asal Sahih Bukhari yang berbunyi, sami'tu Abu Hurairah yaqulu ma min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wala aktub. Jadi diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada satupun sahabat yang paling banyak tulisannya kecuali Abdullah bin Amr. Jadi sesuai hadis yang sebelumnya bahwa Abdullah bin Amr terkenal dengan tulisannya tentang hadis beliau Nabi Muhammad yang sangat banyak. Juga ada dalil lain bahwa ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memberikan khutbah pasca Fathu Mekah. Ada seorang dari Yaman bernama Abu Syahin yang mana memintakan agar khutbah tersebut ditulis. Nah, kemudian Rasulullah menjawab apa? Uktubu li Abi Syahin.
kalian tulislah wahai sahabat untuk Abi Syahin. Nah, secara tidak langsung apa yang ditulis itu adalah hadis Rasulullah SAW, baik itu berkaitan dengan hukum ataupun tidak. Sehingga para ulama menyimpulkan dari beberapa argumen ini beberapa hal. Pertama, larangan Rasulullah itu ditujukan kepada orang-orang yang benar telah kuat hafalannya, supaya ia tidak bergantung pada tulisannya. Adapun orang yang lemah hafalannya, maka Rasulullah mengizinkan untuk menulis hadis-hadisnya. Nah, kemudian metode yang dilarang dalam menulis hadis tersebut itu ketika metode penulisan hadis itu digabung dengan Al-Quran dalam satu sahifah, dalam satu lembar, maka itu dilarang. Adapun dipisah, maka itu tidak. Kedua, jawaban ulama. Larangan penulisan hadis itu merupakan hukum yang telah dinasakh, hukum yang telah diganti di amandemen dengan adanya keperbolehan hukum. Sebagaimana beberapa hadis yang telah lewat tadi, hadis-hadis yang memperbolehkan itu timeline turunnya dari beliau Nabi Muhammad SAW itu berakhiran dari masa-masa awal kenabian beliau. Nah, maka dari itu hendaknya kita bijak dalam memilih dan memilah informasi bahwa tidak semua hal hadis Nabi itu dilarang penulisannya pada zaman beliau. Ada beberapa sahabat dan banyak sekretaris beliau yang mencatat hadis-hadis Nabi. Karena bagaimanapun juga, seandainya tidak ada satupun sahabat yang mencatat hadis Nabi, maka tidak akan ada maka kemungkinan adanya sampai hingga sekarang hadis-hadis yang populer seperti kutubus sittah, kutubus tis'ah itu sangat kecil jika hanya mengandalkan hafalan para sahabat. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.